Halo sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Ada permintaan dari beberapa rekan untuk saya tampilkan Ibu Lina. Nih, judul dari MTLS kita siang ini adalah, ini jam pagi ya masih ya? Oke, pagi menjelang siang ini adalah 21 tahun tak sehari pun terpisah. Dan itu betul, saya menikah dengan Ibu Lina 21 tahun, 23 tahun, tidak satu hari pun terpisah. Kami selalu bersama-sama. So, itu dia Ibu Lina, kita datangi ya. Oke, gini, banyak yang tanya, itu menikah 21 tahun nggak pernah pisah sehari itu apa nggak bosen? Gitu. Jawabannya adalah, kalau bisa bosan jangan dinikahi. Nah, ini Ibu Lina. Say hi, love. Tuh. Ibu Lina tidak ada suaranya karena tidak sedang dalam program ngomeli saya. Oke, nah. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, saya tahu suara kita agak pelan karena memang iPad atau iPhone tidak belum bisa dipasangkan sistem mikrofon untuk Facebook Mention, untuk live streaming Facebook. Tapi mudah-mudahan segera bisa. Gini, satu, istri adalah perhiasan terindah. Jadi laki-laki tidak boleh terlalu kelihatan mewah, biar istrinya yang mewah. Kedua, istri adalah pemilik dari semua harta, kekayaan atau keberhasilan suaminya. Jadi suami bisa fokus bekerja untuk keberhasilan keluarganya, istrinya yang mengelola. Ketiga, saya nggak punya apa-apa, jadi kenapa tidak pernah terpisah? Yang pegang dompet dia. So, jadi memang keluarga itu seharusnya begitu. Laki-laki, nih saya dekatkan kameranya. Nih, laki-laki begitu sudah menikah harus selesai pikirannya tentang wanita. Oke? Begitu dia menikah dan mempercayakan hartanya kepada istrinya, selesai urusannya mengenai mengkhawatirkan uang. Laki-laki tidak boleh mengkhawatirkan uang. Dia mengkhawatirkan apakah dia bekerja menghasilkan uang. Jadi bukan uangnya yang dikhawatirkan, tapi kemampuannya untuk bekerja. Seperti misalnya gini, jangan khawatir Anda tidak maju, bukan itu. Khawatirlah Anda tidak bergerak. Nah, di dalam keluarga juga begitu mengenai uang. Jadi kalau sudah menikah, udah jangan pikirkan wanita. Akan selalu ada wanita yang kita rasa lebih cantik daripada istri kita. Padahal tidak ada. Orang yang bilang belum pernah melihat mata bidadari itu belum pernah melihat Ibu Lina. Sudah tahu sudah tahu kenapa Ibu Lina demikian mencintai saya gitu. Karena saya tidak hidup untuk siapapun kecuali untuk Ibu Lina, untuk Audrey dan Marco, untuk orang tua yang sudah di akhirat. Mudah-mudahan sudah sedang disiapkan tempatnya di surga oleh Tuhan. Jadi udah jangan pikirkan wanita lain selain istri. Jangan pikirkan uang, biar dia yang kelola. Kita yang pikirkan apakah kita mampu menghasilkan. Kemudian nama baik. Nama baik itu mudah menjadi bakat bagi orang yang setia kepada wanita dan anak-anaknya, kepada keluarganya. Karena orang kan khawatir sekali kalau orang laki-laki bisa mengkhianati istrinya, dia bisa mengkhianati siapa dia saja. dia bisa mengkhianati siapa saja. Itu. Nah, kemudian apakah kalau saya selingkuh gitu, apakah saya akan dimaafkan? Tidak. Tidak. Tidak Terus akan. apakah Ibu Lina kalau selingkuh akan saya maafkan? Tidak. Walau seperti apapun besarnya cinta kita, kita tidak akan memaafkan perselingkuhan. Karena itu janji pernikahan kami di awal pernikahan dulu. Bahwa kita akan setia kepada satu sama lain. Kalau ada yang selingkuh adalah tanda untuk berpisah. Walau apapun. Nah, karena ada ketegasan dari satu sama lain untuk menghukum satu sama lain kalau tidak setia, kami serius untuk setia. Kalau saya menunjukkan kemampuan memaafkan, kalau Ibu Lina selingkuh, mungkin dia selingkuh, walaupun nggak mungkin ya. Ya, mau menemukan laki-laki seperti aku di mana? Oke, nah,
Kalau Ibu Lina menunjukkan kemungkinan dia memaafkan saya tidak mungkin selingkuh. Tetapi laki-laki lain, laki-laki itu kalau kelihatan wanitanya lemah, dia biasanya akan menggunakan kelemahan itu. Bahkan laki-laki yang paling berbahaya adalah yang selingkuh, lalu karena pinter bicara membuat istrinya, wanitanya yang merasa berdosa gitu, karena menjadi penyebab dari perselingkuhannya. Nah, kami menikah ini dengan kesungguhan untuk berbahagia. Jadi ada perbedaan-perbedaan, ada pasti, gitu kan. Kalau orang tanya, Pak Mario pernah bertengkar nggak sama Ibu Lina? Itu sebetulnya pertanyaan yang nggak perlu, karena Anda lihat jumlah rambut saya yang berkurang ini. Nah, jadi menikahlah dengan setia, ya toh. Lebih baik menikah setia dalam kesederhanaan daripada jadi orang kaya raya, ya, ganti-ganti perempuan, citranya buruk, anak-anaknya tidak menghormatinya, anak-anak melihat orang tuanya sebagai contoh yang buruk. Itu belum lagi sudah setelah tua nanti, kita tahu setelah tua itu ternyata kualitas hidup yang paling indah itu adalah kedamaian. Nah, kita tidak berhutang keburukan, tidak berhutang fitnah, tidak berhutang adu domba, atau tidak berhutang uang yang tidak jujur. Jadi hidup bisa lebih damai, lebih marem. So, itu untuk memenuhi permintaan beberapa rekan, tolong dong live streaming dengan Ibu Lina. Nah, sekarang let's say something kepada teman-teman. Apa aja? Aja udah. Beritahu kenapa menurut aku ini laki-laki paling cakep. Kayaknya aku dipelet. Nah, kami berdua seperti ini tiap hari. Kalau bertengkar, ya bertengkar pasti. Karena bertengkarnya dua pasangan itu untuk menjadi semakin dekat. Gitu? Karena bertengkarnya itu mengikis perbedaan, mengikis kesalahpahaman, memperbaiki cara komunikasi. Tapi kalau sudah memutuskan bersama dengan satu wanita, setialah. Memutuskan menikah dengan satu laki-laki, ya sudah setia. Itu kehidupan. You know? Ya. I love you. So, I love you all guys. Sampai kita ketemu lagi di live streaming. Mungkin tentang hal yang lain. Terus tolong tuliskan Anda ingin kita bahas apa di live streaming ini ya. So, sekali kita bertemu lagi. Dan mudah-mudahan yang belum menikah segera menikah dengan laki-laki yang baik sekali. Dan wanita menikah dengan wanita menikah dengan laki-laki yang baik sekali. Dan laki-laki menikah dengan wanita yang baik sekali. Amin. Sampai kita ketemu lagi. I love you all guys. Bye-bye. Dalam matikan.